Syekh Hasyim Al-Asy'ari dalam buku beliau ini, kesesatan itu akan banyak muncul di ardi Jawa, di tanah Jawa kata beliau. Aliran sesat itu dirangkum oleh Majelis Ulama Indonesia hampir 1000 lebih, dan mayoritas di mana? Sumatera atau di Jawa? Jawa. Maka apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah hari ini? Satu, mengembalikan makna yang sesungguhnya. Kembalilah kepada Quran dan Sunnah dengan berbagai macam alasan. Tidak ada alasan apapun kecuali kita harus berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian apa kata Nabi yang ketiga? Wa yaksurul kadzib. Banyak sekali para pendusta kata Nabi. Nabi bilang 2 hadis. Ada 2 hadis bagus. Kata Nabi dalam hadis begini. Tidak akan terjadi hari kiamat kata Nabi hatta taquma bainakum sab'ina kadzab. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai muncul di tengah kalian 70 para pendusta. Sekarang saya tanya, para pendusta sekarang ini sudah 70 atau belum? Para pendusta ini sudah ada 70 atau belum? Bukan 70 lagi. Semua manusia. Mohon maaf Pak, paling banyak tuh mohon maaf betul. Banyak sekali Pak. Apalagi yang sekarang ini orang-orang tukang sumpah-sumpah itu. Tukang sumpah itu. Sumpah semua. Aku bersumpah demi Allah akan melakukan kebaikan. Dia bersumpah dengan Al-Quran Pak. Tapi yang dia tipu siapa? Allah. Itu pendusta. Hadis yang kedua kata Nabi, la taqumu sa'ah hatta taquma 30 kadzdzab. Tidak akan muncul hari kiamat kata Nabi sampai muncul 30 para pendusta. 30 para pendusta. Ulama hadis mengatakan hadis ini yang 30 ini khusus untuk nabi palsu. Khusus untuk siapa? Baik. Bapak Ibu 2 tahun yang lalu pernah dengar ada seorang di Jawa yang nelpon Tuhan pakai HP? Itu fitnah Pak. Fitnah Pak. Dulu zaman Nabi masih hidup 7 nabi palsunya. 7 nabi palsunya. Zaman Nabi masih hidup. Sekarang Nabi sudah tak hidup lagi. Kira-kira akan lebih banyak muncul atau lebih berkurang? Makanya Bapak Ibu mohon maaf. Salah satu organisasi yang mohon maaf menurut saya Pak. Boleh setuju, boleh tidak, tak ada masalah. Itu pendapat masing-masing Pak. Dan saya tidak menekankan pada pendapat saya pribadi. Tapi saya ingin katakan, termasuk salah satu organisasi yang cukup baik bertahan dari dulu sampai hari ini. 1912 Pak. Dengan slogan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Tujuannya cuma satu. Pemurnian akidah. Tujuannya cuma satu. Pemurnian akidah. Apa alasannya? Biar kita selamat di akhir zaman. Biar kita selamat Pak. Syekh Hasyim Al-Asy'ari dalam kitabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, pendiri Nahdlatul Ulama, seperguruan dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan Pak, pernah bercerita tentang apa? Kondisi umat manusia di akhir zaman hari ini. Bahkan beliau mengatakan dalam buku beliau ini, kesesatan itu akan banyak muncul di ardi Jawa, di tanah Jawa kata beliau. Pertanyaannya, Bapak Ibu yang dari Jawa pernah mendapatkan informasi seperti itu? Rata-rata yang bermunculan aliran sesat itu di Sumatera atau di Jawa? Rata-rata Pak, rata-rata. Kita tidak mengkriminalisasi, mendiskriminasi, tidak. Ini tidak ada diskriminasi, tapi boleh kita lihat dengan kacamata kita sendiri Pak. Aliran sesat itu dirangkum oleh Majelis Ulama Indonesia hampir 1000 lebih. Hampir 1000 lebih aliran sesat. Dan mayoritas di mana? Sumatera atau di Jawa? Jawa. Pertanyaannya adalah, wajarkah ulama-ulama terdahulu mengkhawatirkan kondisi hari ini? Sangat wajar sekali Pak. Karena mereka melihat hadis-hadis Nabi, mempelajari kondisi. Itulah yang menjadi ketakutan. Maka apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah hari ini? Satu, mengembalikan makna yang sesungguhnya. Kembalilah kepada Quran dan Sunnah dengan berbagai macam alasan. Tidak ada alasan apapun kecuali kita harus berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Saya berbicara dengan Profesor Dr. Haji Yunahar Ilyas almarhum. Sebelum beliau wafat, saya masih tinggal di Yogyakarta. Tahun 2020 awal saya bicara dengan beliau. Sebelum beliau sakit. Beliau mengatakan, kondisi
dunia ini ke akhir itu bukan semakin baik, tapi semakin tidak baik. Manusia kalau tidak berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak berpegang teguh dengan akidah yang benar, cuma ada dua kemungkinan. Anda tidak selamat, dan yang kedua, Anda akan dimasukkan oleh Allah ke dalam golongan orang-orang yang mohon maaf mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu tahu siapa yang akan menghuni dunia di akhir zaman ini? Cuma dua. Orang kafir satu, yang kedua orang munafik namanya. Siapa namanya Bapak Ibu? Orang kafir satu, yang kedua orang munafik. Pertanyaannya, orang munafik itu bisa dari umat muslim atau tidak? Bisa dari umat muslim atau tidak? Satu di antara orang munafik karakternya yang disampaikan oleh Dr. Ed Al-Qarni itu adalah satu saja. Di antara 30 tanda itu, kata beliau satu. Apa itu? Orang yang suka bersumpah tapi dusta. Itu satu. Artinya para pendusta, itulah karakter kemunafikan. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dari program-program yang dilakukan oleh Muhammadiyah, kami juga begitu Pak di Pekanbaru, sedang mencoba membangun kajian-kajian terus bagi ranting-ranting cabang-cabang Muhammadiyah yang ada di Pekanbaru. Yang mati-mati suri kita hidupkan kembali. Biar berpegang teguh betul Pak. Ruhnya Muhammadiyah ini cuma ada di tablik Pak, bukan di tarjih, bukan di lain-lain. Ruhnya Muhammadiyah ada di tablik, ada di dakwah Pak, ada di tablik. Jadi setiap orang di antara kita ini wajib, berkewajiban untuk menyampaikan kebenaran. Itulah kunci kita. Maka Bapak Ibu, mari sama-sama Bapak Ibu, siapapun kita, mau pimpinan cabang kah, pimpinan pusat kah, atau apapun. Siapa namanya itu yang pimpinan pusat dulu namanya? Din Samsudin. Hari ini dia jadi ketua ranting. Dulu dia pimpinan pusat, hari ini jadi ketua ranting. Jadi salahkah? Tak salah Pak. Tak salah. Banyak sekali hari ini pimpinan-pimpinan yang berada di pusat, mereka jadi pimpinan, balik ke kampung mereka, mereka semua menjadi ketua ranting. Mereka ikut andil, turun untuk apa? Tablik dan dakwah. Bagi siapa? Bagi seluruh umat. Kita Muhammadiyah ini bukan untuk kita saja. Sebisa mungkin kita berbuat untuk semua orang. Kita menyampaikan dengan cara yang baik, mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang bisa menyatukan umat hari ini di tengah konflik-konflik hari ini. Bisa dipahami Bapak Ibu? Mudah-mudahan di malam hari ini bisa menjadi setidaknya pencerahan bagi kita semua, agar bisa lebih berhati-hati, agar kelak kita wafat dalam keadaan seorang mukmin yang sejati. Amin ya rabbal. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, insyaallah. Mudah-mudahan ada manfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.